Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Aku barusan ribut. Barusan ribut di rumahnya dia. Maka aku dituduh katanya, kamu dibayar berapa sama Juma loh? Ya, aku mati-mati sekali. Pasti marah lah dia, Bang. Dia marah lah, Bang. Orang takut sama saya kok dipaksa-paksa ke hadapan kita kan mau belajar. Sekarang Bang Zuma nggak mau ke sana, yang DPR nggak mau ke sini. Lah saya kan sebagai yang menengahin tadi, gimana dong? Terus malah ada salah satu orang pasti marah dia. Aku marahin balik. Ya, pasti dia marah, Bang, karena dia ketakutan kali sama karena aku dituduh kamu dibayar berapa sama Juma. Kamu mau koin loh. Kamu mau gitu loh. Jadi gini cara biar Bang Victor nggak menjawab. Jawab dulu, Bang. Di mana kehendak Bapak itu biar anak Maria dibunuh? Kamu penasaran ya. Iya, jawab dulu dong. Jangan sampai pencet tepung kan gitu. Penasaran, jawab aja penasaran. TikTok. Bayangkan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 24. Oh, Iya. Bagus ini. Yohanes 8 nomor 24 itu bercerita tentang Karena itu aku berkata kepadamu. Tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di sini siapa? Dia ini adalah Allah, Bang. Aduh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Mana lagi? Aduh, saya baca ayat lain, kau baca ayat lain. Iya, aku menjawab bahwa akulah dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu mustahil. Itu nggak cocok. Akulah dia di situ. Dalam dosamu, sebab Bung, kamu tidak percaya bahwa aku Yesus. nah, terus Akulah dia adalah Allah. di mana dalilnya itu? Kamu akan mati dalam dosa. Di mana dalilnya itu? Sedangkan di data nomor 2 selanjutnya dia katakan gini. Selanjutnya dia katakan apa? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, oke, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah dia itu adalah Allah? Ya iyalah, Allah itulah. Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Benar sekali. Udahlah. Wih. ini parah ini. La haula wala quwata illa billah. Kalian itu nggak akan bisa pahami Yesus kalau kalian tidak Dengarkan. Akulah dia. Lalu kemudian Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Sekarang yang meninggikan anak manusia itu umat Islam atau Kristen? Kristen lah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus Anda tinggikan sementara dia harus mati terkutuk untuk dewa Molok? Ayo. Anda mengatakan dia anak binatang, anak domba. Sekarang kau tahu Yesus mati untuk dewa Molok itu dari mana? Lalu untuk siapa dia mati? Dipersembahkan kepada siapa dia? Tidak, saya tanya juga. Dia dipersembahkan. Dia mati. dipersembahkan kepada siapa? Nah, dewa mulutnya itu di mana? Sekarang saya tanya, apakah dewa Molok atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menginginkan darah manusia? Jawab. Apa darah manusia? Itu dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Apa masalahnya? Nah, darahnya itu darah Tuhan atau darah manusia? Kamu sebagai manusia yang pencipta, ngapain kamu mau cari tahu? Nanti sampai di Darahnya itu darah hewan atau darah manusia? Itu darah manusia, darah Yesus. Kok jelas kok dia disalib? Nah, darah manusia. Sekarang Theos mana yang minta darah manusia? Itu bukan untuk Theos, tetapi untuk manusia yang berdosa. Efesus 5 nomor 2
Yesus dengan kasihnya telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Aduh, dia kutip lagi Efesus itu kan Paulus itu nih. Kau percaya ya? Kalau kau percaya nanti saya baca Menderita, kan? dalilnya tulisan Paulus supaya kau juga tidak bisa lari. Menderita kan? Jadi teman-teman Kristen, ketika Yesus mengatakan akulah dia. Dengar ya. Udah. Anda tidak akan bisa. Aduh. Kok dia tidak ini Paulus, kok dia selalu apa? Dalilnya dia selalu kasih tabrakan dengan Paulus punya tulisan. Paulus itu rasul bagi kalian. Kenapa kalian tidak percaya datanya? Kenapa? Apa yang tidak percaya? Rasul mau mengatakan Yesus dipersembahkan untuk Theos. Kamu percaya nggak? Ya, tulisannya Paulus ya untuk abang ya. Ya silakan. Jadi bilang apa? Gimana tadi? Paulus berkata apa? Paulus mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria dipersembahkan kepada Theos. Gimana itu bang? Abang percaya Paulus. Oke, lanjut. Mana? Apa itu? Anda yang harus percaya kepada Paulus. Makanya saya tanya, kok bisa-bisanya Rasul mengajarkan kalau bukan dalilnya Paulus? Justru itu saya bilang, abang percaya kepada Paulus. Saya percaya bahwa dia adalah antikristus. Nah, oleh karena itulah saya berani menunjukkan datanya bahwa dia memfitnah Yesus untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Theos. Mana fitnahannya? Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 ya. Sabar ya, aku lihat dulu. Iya, sama. Ingat Bung ya, dialog dengan saya, akal kudu wajib hukumnya dibawa. Ingat itu. Saya tidak mau hujat-hujatan aja. Ya, kita harus kudu pakai akal. Kita nggak ada hujatan. Pakai data dan akal itu. Iya, maksud saya gitu. Maksud saya gitu. Untuk yang debat, pengen berdebat itu pakai akal ya, pakai data. Kalau akalnya disimpan ya udah bingung saya. Oh begitu ya. Berarti memahami Tuhan harus pakai akal ya. Pasti Pak. Oh iya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu nasihat Yesus. Jangan Anda ingkari, katanya percaya Yesus. Ayo lo. Jadi harus dengan akal. Silakan, Efesus 5 nomor 2. Ayo. Saya buka ini, Efesus 5 nomor 2. Alfida Redin, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Memang bacamu pas sekali tuh bang. Terus apa masalahnya di situ? Gimana tuh? Masalahnya Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Hidup sebagai anak. Masa bilang Paulus menghujat Yesus. Coba sekarang ya itu hujatan itu dipersembahkan menurut Allah. Lanjut. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Di mana dia hujat Yesus di sini? Terus dia dikatakan sebagai persembahan. Sabar, dengar dulu. Ini dipersembahkan ke Theos. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ingat, telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang harum bagi Theos. Bagi Allah. Iya, Allah yang mana? Masalahnya di mana ini? Allah yang mana? Loh, ini ajaran Paulus. Ini bukan ajaran Yesus. Nah, sekarang Allah mana yang minta persembahan darah manusia? Memangnya Paulus ada bilang meminta di sini. Kristus Yesus ini dia mengatakan telah mengasihi. Dengar ini ayatnya ini jelas sekali. Yesus juga telah mengasihi kamu. Ini karangan Paulus. Terus dan telah menyerahkan dirinya.
Ini pengakuan Paulus ketika ditanyai, Paulus sini Paulus. Aku tanya samamu Paulus, dari mana kau dapat ilmu Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban? Apa jawaban Paulus? Enggak. Ini kan Paulus yang berkata ini kan wartawan memberitakan kepada Anda bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Sekarang kalau ditanya Paulus sini, dari mana ilmunya kau dapatkan kalau Yesus itu menyerahkan dirinya untuk mempersembahkan sebagai korban yang harum bagi Theos? Dari mana ilmunya kau dapatkan? Apa jawaban Paulus? Jawaban Paulus? Jawaban Paulus kan sudah jelas ini di ayat 2. Dia memberi, dia kasih tahu. Iya, Paulus mengabarkan kepada orang Roma, kepada orang yang ada di Efesus, kepada orang Kristen yang adalah bukan orang Yahudi, bahwa Yesus itu yang pernah datang ke Bani Israel telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum kepada Theos. Nah, kita balik tanya ke Paulus, kamu dapat informasi itu dari mana? Apa jawaban Paulus? Boleh saya jawab? 2 Korintus 11 nomor 17. Itulah jawaban Paulus. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Ya astaga, abang, kau sudah putar ini bang. Aduh. Lalu apa jawaban Abang Paulus? tadi bilang Lalu apa katanya jawaban nggak Paulus? Nggak boleh putar balikan ini apa? Lalu apa jawaban Paulus ketika ditanya, Paulus, surat Efesusmu itu isinya bagus sekali loh, kayak surat cinta. Tapi pingin ku tahu dari mana kau dapat ilmunya bahwa Yesus, kalau bukan iya, berasal dari dia orang Farisi, berasal daripada Tuhan. dia orang Farisi, dia ahli, dia pernah sekolah. Dengarkan. Ketika Paulus ditanya, dari mana kau dapat ilmu yang seperti itu bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban harum bagi Theos? Dari mana? Bukan hanya Paulus, Wahai tetapi Paulus. Petrus Apa juga kata sangat Paulus? jelas. Petrus juga sangat jelas menulis. Petrus itu juga adalah pengikutnya beliau, sama aja. Sekarang saya tanya, Paulus jawab apa ketika ditanya? Petrus pengikutnya siapa? Paulus jawab apa? Paulus jawab apa ketika ditanya, kamu dapat ilmu dari mana wahai Paulus? Kok kau katakan anak Maria itu persembahan untuk Pujilah Allah dan Theos? Bapa Tuhan kita Yesus Ilmunya dari mana? yang karena rahmatnya Mulai yang keseluruhan. besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara. Nah, itu ilmunya dari mana dia dapatkan? Siapa? Petrus. Iya, dari mana dapatnya ilmunya Petrus itu? Petrus ini kan muridnya Yesus. Dari Yesus, Petrus muridnya Yesus itu diberitakan agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengiyakan di dalam Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku bahwa Petrus itu diutus untuk orang-orang Yahudi. Jadi begini. Loh, kok bisa? Abang bilang Petrus di mana diutus di mana? Di Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Samaria. Untuk orang Yahudi. Ya, di orang-orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Ya, untuk orang Yahudi. pada saat dia berkhotbah pada saat hari Pentakosta itu, orang bertobat, maka berdirilah gereja mula-mula pada saat itu. Karena khotbahnya Petrus. Gerejanya berisi orang-orang tidak bersunat. Gitu. Sabar, dengar dulu. Gitu. Jangan. Enggak. Gereja yang didirikan, ini fitnah. Petrus tidak pernah mendirikan gereja. Apakah rumah ibadat yang didirikan oleh Petrus murid Yesus itu berisikan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Maksudnya persoalannya di mana? Loh, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Siapa bilang Yesus sudah batalkan? Yehezkiel 44 nomor ini orang Farisi lagi muncul. Orang Farisi, di mana Yesus pernah membatalkan tanpa ajaran Paulus? Yesus tidak berani membatalkan setitik pun. Ingat, Lukas 17:16. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda mengatakan Yesus membatalkan? Pasti murid Paulus ini.
Ya kan? Aduh. Ya kan? Gereja, kalau Anda memfitnah Petrus, murid Yesus yang mendirikan gereja, itu Anda harus sadari. Gereja itu tempat berkumpulnya orang bersunat, orang yang tidak bersunat. Sedangkan bait suci, Bersunat, ya, betul. Betel, Orang- haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke sana. Iya, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk dan orang Nggak bersunat boleh. masuk ya. Terus Berarti Petrus yang mendirikan gereja itu bukan Petrus murid Yesus, tapi orang yang tidak dikenal. Supaya dianggap itu pengajaran Yesus, maka dipanggillah namanya dengan nama Petrus. Nah, ini yang fitnah ini yang fitnah. Nah sekarang dengarkan. Nah sekarang kira-kira jemaat mula-mula yang didirikan murid Yesus itu apakah jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Fitnah. Kita tidak persoalkan mau bersunat dan tidak bersunat. Tik. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang tidak, tidak. Kita jelas Yesus ajarkan. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kita tidak pernah. Apakah orang kafir bisa masuk ke dalam bait suci? Makanya itu Nggak. Paulus dengan Petrus Nggak bisa, pernah nggak boleh. soal Nggak masalah boleh. Jadi Anda menjadi Kristen hari ini bukan dari pengajaran Yesus, tapi dari pengajaran orang-orang yang tidak bersunat, yaitu mereka pengikut Paulus. Nah itu. Aduh, banyak PR saudara Victor yang Anda harus selesaikan. Banyak sekali PR. Tidak ada PR bagi saya. Semua sudah jelas firman Tuhan. Ya udah, saya nggak ada paksa. Jadi kalau cuma baca satu-satu ini ya memang nggak akan bisa ngerti. Nah udah, saya pun minta cuma satu data kok. Anda nggak bisa menunjukkan satu data aja pun. Anda nggak bisa menunjukkan. Sementara saya belajar. Anda tidak belajar. Anda doktrin dan dogma gereja. Apalagi kalau Anda itu mantan sekolah memang minggu. Belajar, Aduh, betul sekali. sudahlah. Anda belajar tetapi Anda tidak dibukakan hikmat. Bagaimana caranya Anda bisa berkhidmat kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Hikmat apa yang Anda ingin jajakan di situ? Jawab saya. Oh, itu pekerjaan Tuhan dong. Dia melampaui segala akal. Ada tambah satu sobat, nggak ada sama-samanya, Bang. Dia melampaui masa kita sebagai ciptaan mau disamakan dengan dia, nggak bisa. Otak kita saya sebesar tempurung kok. Baru Anda yakin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Anda nggak tahu jawabannya? Anda yakin? Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu dia masalahnya di situ. 1 Korintus 4 nomor 10 itu yang berlaku. Ya Paulus lagi nih, aduh. Lah, Dia cinta sekali tulisannya karena Paulus, gini, ya. karena Bung. Kalau bukan Paulus, kita dengarkan Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, yang menuangkan Tuhan ke dalam rupa? Mereka semua akan kubuat malu. Apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda pertontonkan di sini? Firman Tuhan kita. Masa sekedar 1 tambah 1 tambah 1 aja Anda nggak bisa jawab? Lantas apa yang Anda katakan? Akal kita tidak bisa melampaui akal Tuhan. Ini apa ini? Siapa yang menganggap dirinya bisa melampaui akal Tuhan? Tapi masa iya Anda Anda lebih tidak tahu daripada sekedar anak TK? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Lidah Anda keluh, lidah Anda kaku untuk menjawabnya. Artinya iman Anda mengarahkan Anda untuk sesat. Anak TK aja tahu. Kalau sesat itu orang yang tidak ada kepercayaan, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan saya ada karena saya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Aku bentar dulu yang lain. Aku sekarang di dalam kapal, terus lagi ngecas. Jadi aku lagi berdiri, nggak duduk. Demi kalian, aku rela nggak mati HP. Demi Bang Zuma lah. Di kapal Oke, mana? lanjut. Mau kemana, Okti? Kapalin, kalau dari Batam mau ke Pinang, Bang. Oh, hati aja. Kak host ini memang luar biasa sekali, setia banget. Makasih Kak host. Iya, Iya, biar Tuhan jaga ya dalam perjalanannya, hati-hati. Bang Sidik, monitor. nggak tahu Jalan, lulus Bang. Victor. Iya, Mbak. Iya, Semangat, semangat. Mbak.
Lanjut. Oke ya, jadi anak TK pun masih melebihi akal sehat daripada Anda. Disebabkan kenapa? 1 Korintus 4 nomor 10. Ini terbukti terpapar hebat. Kalau Anda tolak lagi, oh itu kan surah Paulus. Oke. Yesaya 44 nomor 1, nomor 10, nomor 11. Siapa yang menuangkan Tuhan Coba dalam gini bang. Jadi silakan. saya itu kenapa saya percayai kitab suci saya? Karena kitab suci saya itu dia tidak pernah menyembunyikan kejahatan maupun Bang Sidik nggak standby ya, Bang Sidik Bunda Rama nggak standby ya. Itu Bang Cuma mungkin mau sholat. Oke. Itu Bang Cuma Iya. mau sholat mungkin tadi Bang Sidik. Bukti. Diambil alih sejenak boleh ya? Boleh. Oke. Oke bang, lanjut bang. Ya, 15 menit. Halo? Lanjut. Boleh ya, saya Bang. tanggapi? Abang sholat dulu Bang bang, Suma? selamat sholat ya. Halo, boleh Ya, saya boleh, tanggapi? silakan Bang Bro Ferry. Suma sebelum dia live. Ya silakan Ferry, tapi Bang Cuma Oke. istirahat dulu ya, sholat dulu ya. Silakan. Bunda Rama tolong ambil itu ya. Standby ya Bunda Rama. Aman Mai, aman. Aman-aman Oh, bunda, ini semuanya cuma ya? Victor aja yang Kristen nih. Banyak itu Ferry 4 orang. Untuk semuanya. Oh, Ferry juga Kristen ya? Halo Ferry. Kristen. Shalom, Ferry. Ya, ya. Kristen. Sarah Kristen. Empat kalian Kristen di atas. Empat. Enggak, aku Oh Islam. iya, baik. Makasih. Boleh Aku saya Islam. kasih tanggapan? Lanjut bang, Saya dengar suara saya. Oke, terima kasih ya. Saya selalu mengatakan bahwa Bro Suma dan kebanyakan Muslim itu salah kaprah ya, tentang mengatakan bahwa orang Kristen itu mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada satu dalil pun bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Demikian juga Paulus, tidak ada dalil Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Itu sebabnya saya katakan bahwa Bang Suma itu salah kaprah, yaitu kesalahan yang terjadi karena kebiasaan dengan sesuatu yang salah dan dibiarkan terus berjalan tanpa usaha perbaikan. Itu sebabnya saya hadir pada sore ini untuk meluruskan atas pernyataan Bro Suma bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok, ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada satu hal dalam Alkitab bahwa orang Kristen maupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah dewa yang disembah oleh Bani Amon. Dan apa yang mereka persembahkan, yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan ya dibakar. Ya, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau kita mau lihat apakah orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok dengan dibakar, atau Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok dengan dibakar, saya kira tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Udah bang. ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada dalilnya, satu pun tidak ada. Kalau Anda bisa buktikan, ya saya berani mengatakan bahwa saya akan percaya ajaran Anda. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok, ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tapi selama ini saya tidak pernah menemukan satu dalil pun ya dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan ya, Bro Suma itu salah kaprah. Oke, terima kasih. Oke. Siapa? Ozi mau ngomong? Nah, duluan Bu Rama, lanjut. Nanti saya nambahin dikit. Nah, tadi kan udah disampaikan oleh Gurunda bahwa kalau kita lihat ya, apa yang diajarkan oleh Yesus ya sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus itu ya. Misalnya begini ya,
kata Yesus, hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Tetapi pengakuan Paulus, apa kata Paulus ya? Akulah Bapa di dalam Kristus Yesus ya. Dia mengaku bahwa dia adalah Bapa di dalam Kristus. Jadi ini bertentangan lagi. Kemudian disampaikan oleh Yesus ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Apabila dia berkata dusta. Ntar aku cari ya lengkapnya dalilnya ya. Saya kok nggak hafal ya. Kemudian kata Yesus ya tadi dikutip Gurunda di Matius 7 bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya atau kitab para nabi. Satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan kutiadakan sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum kiamat. Jadi hukum Taurat itu tetap ada ya. Namun apa kata Paulus ya, kembali lagi kutip, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah inilah yang menjadi penyebab ya, bagaimana kalian kebingungan ya memaknai. Misalnya di Bang Ferry ya, dia kan Advent itu patuh dengan hari Sabat ya. Mana sih di Victor ya? Turun ya Victor. Apa yang Kristen di sini tinggal siapa? Forever ya, Kristen ya Forever. Iya. Itu Ferry, Forever, tuh Story. Ya, Forever, Story sama Berry itu Kristen. Assalamualaikum, Gurunda. Ada panggilan tadi nggak ya? Cuma HP ditinggalin. Nah, ya, tadi sholat Ini Bang Sini pasti kamu tidur nih, yakin aku tiduran Ya, itu. tadi Nah, kerja pulang aku pakai. Iya nanti dipotong gaji ya. Jadi begitu ya. Apa tadi aku bilang ya? Jadi gini, di tempat lain Paulus berkata dengan matinya Kristus sebagai manusia dia menghapus Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Namun di tempat lain kata Lukas ya, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada hukum Taurat daripada satu titik hukum Taurat lenyap atau batal. Nah, ini satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan. Makanya kalian bingung ya. Ferry sebagai pemelu denom yang Protestan tapi Advent, dia itu mengharamkan babi loh, tidak makan babi, dia melaksanakan Sabat. Nah, sementara kata Paulus apa ya? Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Seperti pemahaman teman-teman Kristen yang lain, mereka masih makan babi gitu. Ferry tidak. Karena satu tempat menghalalkan babi, satu tempat mengharamkan. Kata Paulus apa? Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Ya, namun di tempat lain ya, hanya yang keluar dari mulutmu yang haram ya, semua yang masuk itu halal, tapi yang keluar itu yang haram. Nah, ini kan yang membingungkan kalian. Bagaimana kalian mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Paulus dengan apa yang disampaikan Yesus ya. Dan coba begini ya, saya mengajak kalian bisa dijawab kok. Kenapa seperti silakan. itu? Tanggapi dulu. Dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Saya baca ya. 10.000. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itulah menandakan apa yang seperti dikatakan Paulus tadi. Bait sucinya itu dibelah dua, menandakan apa? Menandakan batalnya hukum Taurat itu, Bu. Demikian. Ada tertulisnya Pak. Boleh ada datanya bahwa itu membatalkan Taurat. Ya, itu kan seperti buatan ya. Bait sucinya itu dibelah gitu. Kan nggak ada sebab akibat kenapa bait suci itu terbelah gitu. Pasti ada maksud dan tujuan. Dengan Yesus disalib dan ketika Yesus telah menyerahkan nyawanya, terbelahlah itu gempa bumi hebat tuh. Itu adalah pertanda, Bu, bahwa pertanda sudah selesai gitu. Oh ini ketika ini ya penyaliban ya, ketika penyaliban kan
Ya. Halo? Iya. Iya, Bu. Oh, kalau Bapak ke penyaliban, ya itu masalah Dewa Molok ya, biar Ustadz yang tanggapi sebentar ya. Aku tidak terlalu menguasai itu. Nah, kalau ke penyaliban, ya itu penyaliban cuma satu yang menyampaikan bahwa ada gempa bumi loh. Padahal 4 penulis ini, Anda tahu kan, kalian berkata bahwa semua dipenuhi Roh Kudus. Tapi cuma satu yang mengabarkan bahwa ada gempa bumi. Kenapa yang 4 penulis tidak menyampaikan? Ada apa dengan mereka? Padahal kalau peristiwa ini kan pasti ya tahulah heboh lah ya kalau gempa bumi. Yang penting bukan pagi karena pagi saya tuh. Cuman satu aja yang menyampaikan, menuliskan di ini ya pengabarannya. Apa ada? Kenapa Bang? Cuma satu. Bapak tadi bilang? Silakan. Siapa? Bang Sidik mau masuk kah? Silakan. Tadi bilang Bisa saya apa? tambahkan sedikit ya. Oke. Sebagai seorang nabi Nabi Allah ya, semasa hidupnya Yesus dulu Yesus pernah menyampaikan pesan-pesan penting kepada murid-muridnya ya, pengikut-pengikutnya, bahwa setelah kepergiannya nanti akan datang beberapa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Seperti tertulis dalam Markus 13:5 nomor 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus di dalam Markus 13:21 dan 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Nah, Paulus atau nama Yahudinya Saul, Kisah Para Rasul 13 nomor 9, lahir di Tarsus, yaitu ibu kota Sisilia di atas Asia Kecil. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin dan ibunya keturunan Romawi. Dia menjadi jemaat Kristen setelah mengaku bertemu dengan cahaya di langit yang konon katanya adalah Yesus. Kisah Para Rasul 93 nomor 7 gitulah. Nah, jadi di sini ajaran Paulus di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Kolose 1:5 nomor 1, 1 Timotius 2 nomor 5 ini termasuk salah satu paling membingungkan umat Kristen ya sendiri. Karena sepanjang masa hidupnya Yesus tidak pernah terbukti mencintakan apapun. Ini tentang konsep Tuhan anak kayak ini. Di dalam bisa teman-teman buka 1 Korintus 8 nomor 6, Kolose 1:5 nomor 1, 1 Timotius 2 nomor 5 gitu ya. Nah, terus inkarnasi. Menurut Paulus, Yesus telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud, Roma 1 3 nomor 4, Galatia 4 nomor 5, Kolose 1:15 dan Ibrani 1 nomor 3. Dengan demikian Paulus telah mendoktrin bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maryam. Sebagaimana digambarkan dalam silsilah ditulis oleh Matius 1-16, Paulus mengatakan bahwa Yesus dalam wujudnya sebagai manusia berasal dari benih Daud, Roma 1 nomor 3. Artinya, secara tidak langsung Paulus menuduh Yusuf dan Maria telah berhubungan layaknya pasutri hingga kemudian melahirkan Yesus. Oke ya. Nah, di dalam dosa waris Paulus mengatakan di dalam Roma 5:12-18, 1 Korintus 15:21-26. Menurut Paulus, manusia sebenarnya hidup kekal di surga, namun karena bapa dan ibu manusia yaitu Adam dan Hawa berbuat kesalahan, maka manusia pun dibuang ke bumi dan pada gilirannya menyebabkan anak-anak manusia itu mati. Dosa yang telah diperbuat oleh Adam tersebut konon harus telah dipikul sebagai dosa waris keturunannya sampai sekarang gitu loh. Mungkin seperti itu dulu, nanti saya paparkan tentang ajaran Yesus ya. Silakan. Aku sedikit menyampaikan ya begini ya, saudara-saudara Kristen ya. Atau ada yang mau menanggapi dulu, silakan. Peri siapa? Saya menanggapi ya tentang hukum Taurat. Jadi kita harus pahami bahwa hukum Taurat itu kan terdiri dari hukum sipil, hukum upacara, dan juga hukum law. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus tentunya hukum upacara yang saat ini kan tidak lagi dilakukan oleh
oleh orang Israel. Orang Israel tidak pernah mengorbankan kambing, domba sekarang karena ya memang itu sudah tidak berlaku. Kemudian ada juga hukum sipil ya sebagian. Ini ada kaitannya dengan kesehatan, kebersihan, penyakit, kejahatan, prosedur penghakiman dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara tentang hukum moral, yaitu 10 hukum itu tetap berlaku karena itu kekal. Ya. Buktinya kan orang Kristen sampai saat ini masih melakukan hukum 10 hukum itu. Jadi tidak ada yang orang Kristen tidak mengakui bahwa hukum itu sudah dipalangkan atau tidak berlaku lagi. Yang tidak berlaku adalah hukum sipil sebagian dan juga hukum upacara.